يلا أنا عايز. وجزر بقى. اه عندنا social media. Yeah. We went to Pyramid and then after that we went to another place. another village. Another city. Not in Cairo. Oh, not in the town. We didn't. Like Ghordaa, you know Ghordaa? Sharm. We have sea, Red Sea. You know the sea? Oh yeah. We just passed by. We didn't stop. And we climbed the Mount Sinai. Yeah, we climbed the Mount Sinai. Yeah, we climbed Mount Sinai and then we come along the way here. Yeah. Thank you. Thank you. So, ini adalah breakfast saya pagi ini. Omelet, mostly dan cappuccino. Orange juice. Ini adalah last day kami di sini dan kami dalam perjalanan kami balik. Sebelum kami balik ke Addis Ababa, kami akan terus jalan-jalan dahulu break a museum. 1, 2, 100. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita akan memilih dua gereja dari itu. Satunya namanya gereja gantung. Gantung, hanging church. Gantung, kenapa disebut gereja gantung? Apakah karena digantung? Tidak. Nanti kita lihat di sana. Tapi asal usul kata Egypt itu Egypt dari Egypt atau Keput dulu. Ya, Keput itu berarti tanah Mesir atau orang Mesir dalam bahasa kuno. Begitu orang mengatakan orang Koptik. Koptik dari Jeput, Keput itu Koptik. Koptik itu artinya orang Mesir. Ketika Rasul Markus menginjil di Mesir pertama kali, maka orang Koptik itu lama-lama masuk Kristen. Abad kedua Masehi, hampir 50% dari orang Koptik sudah masuk Kristen. Awal abad keempat Masehi, begitu cepat ya, 100% masuk Kristen.
Jadi abad ke-4 Masehi 100% Kristen, abad ke-5 Masehi sama, abad ke-6 Masehi sama, abad ke-7 Masehi sama 100%. Abad ke-7 Masehi itu ada kejadian yang merubahkan sejarah Mesir, yaitu apa? Pasukan Arab yang keluar dari sekitar Arab Saudi yang sekarang keluar dari Arab Saudi, belum namanya belum Arab Saudi ya, tapi daerah Arab. Mereka berhasil menaklukkan Mesir, menguasai Mesir mulai abad ke-7 Masehi. Begitu lama-lama juga orang sejarah Mesir berubah, sehingga hari ini mayoritas penduduknya Mesir orang Muslim, dan ada sekitar 20% saudara seiman, yaitu orang Koptik, ya, termasuk saya, orang Koptik. Jadi orang Koptik artinya apa? Warga Mesir yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi warga Koptik itu dan gereja Koptik. Gereja Koptik artinya gereja Mesir, ya. Dan gereja Mesir karena didirikan pada tahun 60 Masehi, maka gereja Koptik merupakan salah satu gereja tertua di dunia. Tidak salah kalau kita mengatakan begitu. Apalagi Rasul Markus mendirikan sekolah teologi paling pertama di seluruh dunia di Mesir. Waktu itu tahun 60 Masehi. Tujuannya apa? Mengajar orang Koptik yang baru masuk Kristen, mengajar tentang teologi, tentang dogma, untuk bisa menghadapi filsafat Yunani pada waktu itu. Dan itu sekolah teologi paling pertama di dunia yang masih ada sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi kita akan kunjungi gereja-gereja Koptik. Dua gereja Koptik, satunya namanya gereja gantung. Kita akan melihat seni saudara seiman paling pertama di dalam gereja gantung itu. Dan sesudah Anda mendengar penjelasan saya tentang seni Koptik, Anda akan melihat banyak hal di lingkungan kita masing-masing dengan mata lebih terbuka. Seperti apa? Misalnya, kalau kita melihat ada gedung berkubah, pakai kubah, itu artinya apa? Namanya apa? Kalau di negara Malaysia, masjid. Ya, betul sekali. Ternyata asal usul seni mereka itulah Mesir, gereja Koptik. Karena kita akan melihat gereja-gereja berkubah, dan kita akan mengerti kenapa berkubah, buat apa, fungsinya apa. Nah, di setiap masjid di seluruh dunia harus ada mimbar, imam naik ke atas berkhutbah. Itu di setiap masjid seluruh dunia. Asal usul mimbar mereka itu gereja Koptik. Hari ini kita akan melihat buktinya. Terus kalau ya kiblat mereka, kita tahu kalau saudara-saudara Muslim mau sholat, mereka menghadap ke arah Mekah di Arab Saudi, itu namanya kiblat. Dan ada tempat paling depan di masjid, di dinding kayak relung, ya. Asal usul kiblat mereka itu diambil dari gereja Koptik Mesir. Nanti kita akan melihat buktinya. Apalagi ornamen-ornamen biasa yang kita lihat di semua masjid seluruh dunia itu lahir dari Mesir. Lihat sebelah kiri sekarang, ini kuburan Kristen.
yang ada salib di puncaknya atau patung-patung malaikat. Ya, ini kuburan Kristen. Oke, Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan berhenti di Kota Tua. Kita mau sampai sekarang. Bangun-bangun. First destination untuk hari ini adalah Gereja Gantung. Ya, Gereja Gantung. Gereja Gantung. Sekarang kayak menuju ke Gereja Gantung. Gereja Koptik. Apa sebutannya? Koptik. Ramah Celancung datang. Sekarang menuju ke Gereja Gantung. Ada 2 gereja yang akan kami lewat pada pagi ini. Inilah hari terakhir kami di Egypt, di Mesir, dan sebelum kami pergi ke Addis Ababa, kami akan melawat 2 buah gereja pada pagi ini dan kemudian akan melawat museum. Ayo. Bapak dan Ibu, kita berkumpul di sini. Hal yang pertama saya mau menjawab satu pertanyaan. Hal yang kedua, kita mau ambil foto grup, foto bersama dengan latar belakang gereja besar yang berkubah supaya ada buktinya ya. Pertanyaan, sering kita melihat tanda ini. Tanda ini dalam bahasa Mesir kuno artinya kehidupan. Seperti bahasa Mandarin, setiap simbol ada makna, ada arti ya. Ini artinya kehidupan. Itu sebabnya kenapa orang Koptik pertama ketika masuk Kristen memakai simbol ini sebagai salib pertama di Mesir. Karena bentuknya mirip sekali, apalagi maknanya kehidupan. Dan kita diberi kehidupan melalui salib Tuhan Yesus. Jadi begitu saya menjawab ya pertanyaan. Ada hafaz عليه؟ عليه قضية. Ya Masya. أول لعبة الشريفة. 3 1 2 3. Yalla, عشان الزحمة اللي جاية ورانا. وياك يا ولد. Ayo. Oke. Oke, wait. Saya punya Ya. Oke. De la haute musique, yalla bida, yalla bida. Pour faire le matin et retourner le soir. Pas l'avion. Oke. Kenapa kita mengatakan gereja gantung? Lihat Bapak dan Ibu, di depan kita ada apa? Ada beberapa reruntuhan dari sebuah benteng lebih tua dari gereja. Benteng Romawi, fortress. Benteng Romawi. Ketika benteng Romawi itu tidak dipakai lagi, insinyur Koptik mau membangun satu gereja cukup tinggi dan besar supaya bisa dilihat oleh semua orang dari jauh juga. Mereka memakai tembok-tembok benteng ini sebagai fondasi, seperti pilar-pilar ya. Mereka menyusun kayu-kayu di atasnya, dan mereka membangun gereja di atas kayu. Itu sebabnya kita mengatakan gereja gantung, bukan karena digantung. Mari kita masuk ke dalam gereja. Ya, tapi lihat pintu masuk gereja sini yang ada di sini. Mirip apa? Kayak pusing. This video? Masuk ke dalam gereja karena gerejanya dibangun di atas benteng. Tapi lihat ada beberapa gambar mosaik baru. Ini baru, tidak setua gereja. Tapi gambar pertama, ini kita lihat ada seorang bayi laki-laki sedang mandi.
Ada seorang wanita itu Bunda Maria sama Yusuf. Tapi Yusuf sedang apa? Yusuf ambil air dari sebuah sumur. Sumur airnya. Nanti di gereja berikutnya kita akan melihat sumur air yang sama, yang masih ada airnya. Sudah dipakai oleh Tuhan Yesus. Tapi arti gambar ini, bayi sedang mandi. Dan air yang menjamah ke Tuhan Yesus itulah memberkati manusia. Satu gambar lain lagi, yang kedua ini. La chair du 11e siècle. Pourquoi il l'a jeté? Orang mereka menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tapi lihat tangan malaikat kasih tunjuk kemana? Ke Apa? Mesir, Piramid. piramid. Simbol Mesir. Dan ini gambar Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir, paling terkenal sepanjang Sungai Nil. Naik apa? Keledai. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, perjalanan ziarah dari Yerusalem ke Mesir, kita naik bus yang bagus, yang ada AC, duduk dengan nyaman, tapi capek. Ya. Apalagi naik keledai, luar biasa ya. Oke, ini kesempatan bagus. Kita naik cepat atas anak tangga untuk ambil foto bersama dengan gereja. Yusuf ambil dari sini ya, Yusuf. Mama. 2, 3. Oke. Tidak bisa turun ke atas. Bingung. وحضرتك مبسوط معانا النهارده؟ طبعا طبعا طبعا. Kami tuh take foto. And then I want empty. تحب تقول ايه للكاميرا؟ انا مبسوط جدا مع الفوتوغرافر. with our photographer. No, I'm not photographer. Thank you. Okay. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam gereja, nanti kita masuk, duduk dan dengan penjelasan dengan lebih panjang lebar. Tapi kita berdiri di sini. Bapak dan Ibu saya minta Anda menjawab. ده احسن الزبون. Saya tidak beritahu. Kita akan masuk ke dalam gereja. Bapak dan Ibu sampai ke sini aja, melihat ornamen di dinding kanan, di atas atap, dan kiri juga, melihat ornamen yang di depan. Kita menyangka ini tempat apa? Jadi begini, ini seni yang umurnya setelah masuk gereja ini umurnya 1.500 tahun. Sudah dibangun pada abad ke-5. Kalau
dari sini, jadi yang sini panas. Puncak dan kiri tidak. Matahari siang hari, yang puncak itu panas tapi kanan dan kiri tidak. Matahari mau terbenam, yang ini panas, puncak dan kanan tidak. Apalagi di bawah kubah ada banyak jendela keliling supaya angin masuk dan ada sirkulasi udara seperti AC alam. Dengan cara arsitektur begitu, gereja-gereja pertama sudah dibangun. Itu pada abad kedua Masehi. Jadi 500 tahun sebelum masjid pertama dibangun. Ngerti ya Bapak Ibu sekarang? Makanya saya bilang, sesudah Anda mendengar penjelasan ini, Anda akan melihat banyak hal di lingkungan kita masing-masing dengan mata lebih terbuka. Apalagi ini mimbar. Dulu pastor gereja naik ke atas, ini ada anak tangga. Naik ke atas, maju ke depan agar berkhotbah, maka semua orang bisa dengar khotbahnya dengan jelas. Sebelum adanya mic. Sudah lama kita pakai mic, jadi kita tidak pakai mimbar ini lagi. Tapi ini bagian sejarah. Iya. Lihat juga. Mimbar cantik ini ada jumlah berapa pilar kecil. Mohon bantu saya hitung. 15. Ibu dapat satu mimbar hadiah. Jadi 15. Ada arti juga. Karena angka-angka dari dalam Alkitab banyak sekali dari itu ada arti. Ya. Pilar paling depan yang sendiri ini melambangkan Tuhan Yesus, gembala terbaik, memimpin 12 murid. Oke, jadi 13 sekarang. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 penginjil itu ada 2, yang pertama yang keempat itu termasuk 12 murid, yaitu Matius sama Yohanes. Yang 2 lagi sisanya Markus, Lukas, bukan 12 murid, tapi dari 70 rasul. Begitu tambah 2 supaya jadi lengkap. Oke. Kita semua anak Tuhan di seluruh dunia beda-beda. Tapi syaratnya cuma satu. Foto depan, foto. Syaratnya cuma satu. Dipimpin oleh gembala terbaik, Tuhan Yesus. Kalau tidak, sesat. Oke. Satu hal lagi. Pilar ini mirip temannya. Sama juga mirip. Itu mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus mengutus 70 rasul berdua-dua. Kalau 2 orang ya ada misi yang sama, paling tidak pikirannya sama, intinya sama. Itu simbolnya. Di mana Anda duduk di setiap bangku ada pahatan, di depan atau di belakang. Pahatan apa kita lihat? Sama apa lagi? Anggur. Kita tahu Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita semua nanti di dalamnya. Ikan. Gimana ikan itu? Air. Apa yang terjadi kalau ikan keluar dari air? Mati. Kita semua hidup dalam iman. Tanpa iman ada kematian Tuhan. Kata ikan itu dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, namanya ikhsas. Ikhsas itu terdiri dari 5 huruf, yaitu 5 huruf pertama dari 5 kata sangat terkenal.
Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan Juru Selamat. Kita ulang. Yesus begitu ikan pas sekali sebagai simbol untuk anak Tuhan di seluruh dunia. Bapak dan Ibu, ketika orang Kristen dikejar oleh Kaisar Romawi di seluruh dunia, mereka memakai simbol yaitu gambar ikan. Ya, fondasi gereja gantung yaitu benteng Romawi yang tadi kita lihat. Benteng sudah ada. Mereka menyusun kayu-kayu yang kita lihat dan membangun gereja di atas kayu. Itu sebabnya bisa mengatakan bisa lihat melalui jendela di grup kita, Bapak Ibu, topi ini grup kita. Artinya apa? Ini manfaatnya lukisan di gereja. Setiap lukisan ada ada. No rupiah, dolar. Bukan. Ini bisa 20-an. Sekarang kami melawat rumah di mana Yesus pernah tinggal di sini. Alhamdulillah, Rabbina yadika Oke, kita masuk. Selamat sore. Lagi buha. Seumur gereja yang tadi dikunjungi kita 1500 tahun juga. Tapi sebelum adanya gereja ini, kasih jalan ya, mereka mau lewat. Sebelum adanya gereja ini sudah ada gua bawah tanah. Itu tempat di mana Tuhan kita pernah tinggal. Ingatlah ketika Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir, perjalanan dari Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus lahir, ke Mesir dan kembali ke Nazaret. Itu makan waktu 3,5 tahun. PP 3,5 tahun. Bayangkanlah kalau waktu itu Tuhan Yesus masih berumur sekitar 2 tahun. Karena Herodes mengejar laki-laki, baik kelahiran baru laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi kurang lebih 2 tahun. Kembali ke Nazaret kurang lebih 6 tahun umurnya. Bapak dan Ibu maaf, di seluruh dunia bayi tetap disusui mamanya mungkin sekitar 1,5 tahun, 2 tahun. Dulu sampai 2 tahun bisa. Artinya makanan paling pertama, makanan biasa. Paling pertama yang Kristus dapat di mana? Mesir. Saya minta dari Pastor Musa untuk baca firman yang sangat terkait dengan
rumah Tuhan Yesus yang berada di bawah gereja ini. Habis kita dengar firman, kita masuk ke dalamnya. Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah Dari Mesir ku panggil anak. Tinggallah di sana." Ya, terjadi perjalanan itu ada tempat tinggal. Salah satunya tempat di sini. Dan dikatakan Tuhan Yesus pernah tinggal di sini selama 3 bulan di sini. Kita masuk lewat sini, Bapak dan Ibu, ini satu arah. Kita masuk lewat sini. Sebelum kita turun ke bawah, ada sumur air yang ada kaca. Kita bisa melihat melalui kaca ke bawah, masih ada airnya. Ya. Dan dari zaman Tuhan Yesus datang ke sini. Dan kita turun, itu rumah Tuhan Yesus yang di kemudian waktu dipakai sebagai salah satu gereja tertua di Mesir. Begitu ya. Kita turun lewat sini, Bapak dan Ibu, naik lewat sana. Sesudah naik, maaf ya, 5 menit kita ambil foto, lalu keluar. Oke, setuju ya? Benar-benar dari di tempat Ini sumur air ya, yang ada kaca. sumur yang masih ada sampai Bisa ambil foto. air yang dipakai menuju ke dia sumur ke hulu ke hilir. ambil dulu video pelancong Bapak ambil lah. Nanti puas. Iya. ya kan lewatkan sendiri siapa yang satu? Motor. Kita keluar bersama-sama lewat exit sebelah kiri. Ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir seperti apa? Dan perjalanan Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir seperti apa juga sekalian. Ini Mesir terbatas di sebelah utara dengan Laut Mediterania. Ini Laut Merah. Sekarang ada terusan Suez. Ini terusan Suez menghubungkan Laut Merah ini dengan Laut Mediterania. Kalau Laut Mediterania ke atas lagi ada benua Eropa. Negara-negara Eropa, Yunani, Perancis, Jerman, ya. Oke, ini Sungai Nil. Yang warna hijau kiri kanan Sungai Nil. Karena apa? Ini tanah subur. Ini tanah subur juga, Delta Nil namanya. Terus tanah Goshen, di mana bangsa Israel berdiam selama 430 tahun, berada di sini. Tanah subur. Alkitab mengatakan tanah terbaik, maksudnya tanah tersubur. Oke, ini ada tulisan Yerusalem Bethlehem. Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir, ini yang warna merah. Dulu warna merah. Sampai ke sini, putar balik, yang warna orange. Lokasi kita sekarang berada di sini. Ya, Babylon. benteng yang tadi kita lihat namanya benteng Babylon. Bukan Babilonia.
Yang di Irak itu beda lagi. Bukan. Itu di negara satu lagi, Irak. Bukan. Oke. Ini rute Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir, kembali ke Nazaret. Oke. Kita ini berbatasan Mesir dengan Israel. Hari pertama, saya jemput Anda di sini. Tabak, ini hotel kita pertama. Dari sini kita menuju ke Sinai, Gunung Sinai berada di sini. Kita keluar dari sini, ya ini lewat Rafidim, ya masih ingat, ya makan siang di sini, ini Mara, ini menyeberang terusan Suez ke Kairo. Begitu jelas ya Bapak Ibu ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelum adanya terusan Suez, daerah ini satu daratan. Jadi mereka bisa dari Mesir langsung ke Israel. Tapi Tuhan ada rencana lain. Tuhan telah memimpin mereka keluar menuju ke arah laut. Supaya mukjizat terakhir di Mesir akan terjadi. Laut terbelah menjadi dua dinding air, kiri dan kanan mereka. Mereka menyeberang dan terputar-putar di seluruh gurun ini selama 40 tahun. Jelas ya Bapak Ibu? Paham sekarang? Paham. Sangat jelas, puji Tuhan. Siapa yang bikin itu terusan? Ya, ini terusan. Terusan ini tahun 1869. Jadi baru. Apa? Di mana lokasi tanah Laut Merah terbelah? Ya, ini Pak. Oh itu Ya. lokasi dia. Apakah ini yang dipukul oleh Musa? Ya, dipukul, terbelah menjadi dua dinding, kasih jalan, mereka injak dasar laut. Itulah dia. Nah, laut mati di sana Pak. Masih. Itu Jordan. No, ini Laut Merah. Laut Merah ada dua cabang ini. Kita bermalam satu di sini, Taba di cabang satu, kita menyeberang terusan Suez di satu lagi, makan siang di sini. Jelas ya? Oke. Thank you. Jadi ini makanan kami untuk hari ini, makanan siang. Tapi aku sudah pun Indonesia nya, makanan tengah hari. Ada salad dan ada hummus. Jeruk. Ikaw, alam mo? Kenapa? Ada nak. Mau dia mencari nasi.